di awal adegan tuh kita nggak siap gitu. Kita nggak siap, ceder, hah? Badan ada anggota tubuh melayang segala macam, wih gitu kayak kita seakan-akan ada di dalam perang itu juga gitu walaupun kita tidak jadi korbannya gitu ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Are. Kali ini gue pengen review salah satu film yang baru aja tayang di bioskop, judulnya Napoleon ya. Ini salah satu film terbarunya Ridley Scott yang sebelumnya sempat menggarap Alien dan The Martian ya. Dan dia bekerja sama dengan David Scarpa sebagai penulisnya gitu. Jadi ya ceritanya mungkin banyak yang sudah tahu ya. Menceritakan karir dari seorang tokoh yang cukup legendaris yaitu Napoleon gitu. Jadi mulai dari dia di tentara seperti apa, dia menjadi jenderal perang sampai dengan dia akhirnya naik menjadi seorang raja di Perancis gitu. Oke, tapi yang menarik dari film ini juga adalah ternyata film ini cukup mendominasi ya, mengeksplor lebih dalam, lebih intimate bagaimana sih relationship seorang Napoleon dengan istri pertamanya yang bernama Josephine gitu. Oke. Nah, si Napoleon ini mendatangkan Joaquin Phoenix sebagai Napoleon ya, dan Vanessa Kirby sebagai si Josephine. Mereka tuh berdua mainnya bagus banget. Jadi perannya si Joaquin Phoenix sebagai Napoleon ini bisa dilihat ya di film. Dia nih somehow karakter yang sangat kompleks. Dan di dalam perang taktiknya tuh luar biasa gitu. Maksudnya singkat, jelas, padat, efektif, efisien, dan taktis lah pokoknya gitu. Pokoknya strateginya apa? Dia ikut turun ke lapangan, kemungkinan besar beres perangnya. Dan dia pemenangnya gitu. Dan ketika film ini mengeksplor dia di karir politiknya dan menuju dia menjadi raja ya, bagaimana sifat dia sebagai seorang pemimpin tuh cukup mengerikan ya, intimidatif. Dialognya tuh bisa santun pas dia ketemu sama orang berbicara gitu ya. Tapi tatapan matanya tuh nyerami minta ampun dan kayak apa ya? Dia bisa berpesan, yang pegang kendali, yang punya kekuatan, yang punya power gua loh, bukan lu gitu. Itu bisa dimainkan, diperankan oleh Joaquin Phoenix dengan sangat baik gitu ya, dari raut wajahnya, terutama ya tatapan matanya. Ada beberapa tatapan mata yang kosong, ekspresinya kayak gitu, tapi ini maksudnya apa nih gitu. Bikin gua sebagai penonton tuh agak takut ya, merinding ngelihat, wah ini keren banget sih dia actingnya. Tapi menurut gua yang paling menarik dari perannya Joaquin Phoenix sebagai Napoleon di film ini, bagaimana dia mengangkat ya, menurut gue cukup berhasil mengeksplor juga. Napoleon ini ternyata punya sisi melankolis, terutama ke istrinya. Jadi interaksi dengan istrinya tuh bisa beda 180 derajat ketika adegan-adegannya tuh berkaitan dengan politik atau lagi bicara sama selain dari istrinya gitu. Kayak ini karakternya bisa beda banget ya, 180 derajat gitu. Dan dibawakannya tuh sangat passionate gitu. Jadi gua nggak bisa jelasin sih, harus disaksikan sendiri di layar lebar gitu ya. Semoga dapat bayangannya sebagus itulah Joaquin Phoenix. Iyalah, kemarin dia main sebagai Joker aja, wah, orang-orang pada tepuk tangan gitu. Oke, nah si Vanessa Kirby sebagai Josephine juga nggak kalah menarik menurut gua. Dia performanya sangat meluluhkan hati. Ya, ternyata dia di film ini ya, Josephine tuh digambarkan sebagai orang yang cukup beruntung jadi istrinya Napoleon, tapi malah dia terjebak dalam banyak sekali situasi yang membuat dia tidak berdaya gitu. Itu diperlihatkan dengan sangat baik ya di actingnya. Tapi yang bikin dia menarik karakternya di film ini adalah ternyata walaupun dia tidak bisa apa-apa, maksudnya terjebak dalam banyak keadaan gitu ya, dia punya kendali terhadap seorang karakter Napoleon gitu. Jadi gue seneng banget ada satu dialog yang cukup intimate lah gitu. Di trailer ada, tapi di film tuh lebih secara konteks adegan tersebut tuh lebih dalam maknanya gitu. Dan itu dibawakan oleh Vanessa bersama dengan Joaquin Phoenix tuh sangat keren sekali gitu. Ini membuat dinamika relationship dia ya bisa tereksplor dengan sangat baik di film ini gitu. Dan love hate relationship mungkin, atau kalau dicari kata yang menggambarkan situasi mereka berdua yang paling sederhana tuh unik. Ya, gue nggak bisa jelasin panjang lebar karena harus disaksikan sendiri gitu. Kecuali teman-teman ada yang pernah tahu sejarahnya, ada yang pernah tahu gosipnya. Di film ini tuh diinterpretasikan semenarik
seindah, semanis, tapi semembingungkan itu juga gitu keberadaan si Napoleon dan si Josephine. Jangan khawatir ya, jadi film ini walaupun tadi gue udah sempet mention porsi drama Napoleon dan Josephine-nya lumayan mendominasi, tetap aja ada adegan perangnya yang menurut gue secara sinematografi, koreografi, dan sound design sangat menarik dan worth it banget kalau ditonton di layar lebar, apalagi kalau IMAX. Wah, gua tuh kemarin nonton sangat suka dengan sound desainnya ya. Di setiap adegan tuh, di setiap adegan perang, bagaimana mereka men-set, oke, ini starting point perangnya, ini di tengah, ini konklusinya gitu, atau ini klimaks ya. Itu tensinya bisa dinaikkan dengan sangat cepat tapi sangat mulus gitu. Melalui banyak sekali rasa imersif kali ya. Jadi kita seakan-akan ada di dalam perang itu juga gitu, walaupun kita tidak jadi korbannya gitu ya. Tapi gue suka ketika kayak sesimpel adegannya nih ada berkuda, derap kaki kudanya duduk. Wah, itu membangun tensi gue sebagai penonton. Terus ketika ada tentara-tentara saling teriak gitu. Terus pakai senjata juga ya. Senjata meriam, raungan mesin meriamnya jedar atau pakai laras panjang yang ada bayonetnya ya. Bayonet tuh kayak mata pedang gitu ditusuk-tusuk corot gitu. Sangat leveling soundnya sih menurut gue bagus banget. Jadi kita tahu karakternya banyak di dalam adegan perang, tapi somehow nggak terlalu over. Jadi kita tuh bisa ngelihat yang lebih dekat ke kamera, lebih dekat ke layar tuh yang suaranya lebih dominan kedengeran gitu. Susah gampang ya gue jelasin ya, harus disaksikan di layar lebar sendiri sih. Nah tapi ini mungkin sedikit trigger warning. Gue cukup secara telinga gue suka denger tembakan, orang teriak, terus ada yang ditusuk dibacok gitu. Kejam ya. Tapi gue kaget dengan ada beberapa adegan yang sedikit gore tuh yang disengaja dimasukin untuk estetika filmnya gitu ya. Dengan sangat bilangnya, kita di awal adegan tuh kita nggak siap gitu. Kita nggak siap, jadi harus badan ada anggota tubuh melayang segala macam, gitu kayak ya harus ditonton secara bijak dan secara sensor pun di bioskop Indonesia ditargetkan untuk 17 tahun ke atas gitu. Ngomongin soal komentar mungkin yang kurang dari film ini, bukan kurang sih, gua cukup memaklumi kalau aspek ini menjadi sebuah kekurangan, tapi gue juga bisa memaklumi kalau ternyata aspek ini enggak kok baik-baik aja gitu. Adalah dimana cara bercerita film ini ya, menurut gue tuh agak dikotak-kotakin. Kenapa agak dikotak-kotakin? Karena dia cukup ambisius pengen menceritakan perjalanan karir Napoleon di banyak tahun penting. Jadi dari banyaknya tahun penting mereka press jadi 2,5 jam gitu ya. Dan tentunya mereka tetap di fokus 3 besar tema si Napoleon ini gitu. Jadi Napoleon terhadap istrinya, Napoleon terhadap tentara, dan rasa cinta Napoleon terhadap negaranya tuh di tiap langkah hidupnya gitu. Ketika dia masih tentara gimana, ketika dia sudah jadi seorang jenderal, ketika dia jadi raja, ketika dia berdiplomasi atau bernegosiasi dengan raja-raja atau pemimpin negara lain tuh kayak naik turun emosinya bisa membuat gue sebagai penonton mengerti. Oke, tapi dari perjalanan filmnya gue ngerasa karena dikotak-kotakin jadi nggak terlalu ngalir dengan mulus banget gitu. Ibarat gini sih, ini misalkan ada tangga, kalian siram air gitu, jadi ngalirnya pelan turun gitu. Nah, tergantung urutannya mana yang kalian suka, mana yang kalian kurang gitu. Jadi kalau gue lihat ada beberapa yang karena perpindahan tahunnya agak jauh, gue harus bisa dengan sangat cepat men-set di kepala gue, oke, si Napoleon di tahun ini kayaknya umurnya udah bertambah berapa, seberapa banyak tragedi, seberapa banyak perjalanan sifat dia yang sudah berubah. Jadi gue harus bisa memaklumi, di adegan yang ini karena tahunnya udah lebih udah lebih lama, udah lebih tua gitu ya tahunnya, wajar Napoleon sifatnya jadi kayak gini dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mungkin ada yang kurang suka karena ini jadi kayak kurang terlalu rapi nih karena terlalu dikotak-kotakin banget gitu. Tapi di satu sisi mungkin ada yang merasa ya bagus-bagus aja kok cara berceritanya karena sistematis gitu. Karena kayak jangan khawatir di tiap adegan akan dikasih konteks ini di tahun berapa, ini di tahun berapa gitu. Mungkin itu yang cukup membantu lah
terkait isu yang satu ini. Kalau ngomongin beberapa hal lain yang membuat gue bertanya-tanya adalah ada beberapa adegan yang secara pemilihan scoring tuh kayak membuat gue bertanya-tanya, ini tepat gak ya scoringnya, mood adegannya seperti ini, tapi pemilihan lagunya seperti ini gitu. Atau jangan-jangan ada sebuah pesan atau makna tersendiri yang seharusnya gue riset lebih lanjut setelah gue nonton gitu. I don't know ya, tapi pas gue rasain di bioskop sih kayak gitu. Anyway, mungkin itu aja ya dari gue terkait Napoleon. Overall ini salah satu film sejarah yang sedikit ada fiksi karena interpretasi gitu ya. Beberapa elemen berceritanya tuh kenyataannya atau faktanya kayak masih bisa diperdebatkan lah gitu. Ya gue percaya gitu sih, dan itu pun seperti biasalah kalau film-film biopik gak melulu 100% dengan sejarahnya. Ada yang bisa sama persis, tapi kan ya tergantung si tim kreatifnya yang mau diubah sedikit seperti apa gitu. Ya cukup recommended bagi teman-teman yang suka sama sejarah gitu ya, dan pengen tahu ternyata Napoleon ini punya sisi kompleks yang cukup deep dan dalam gitu. Jadi walaupun dia dikenal sebagai seorang tirani, tetap saja dia juga seorang manusia yang punya segala kekurangan gitu. Oke, that's it. Thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video habis nonton film YouTube channel yang ada guanya selanjutnya gitu. Oke, bye bye semua. Thank you sudah menonton.